Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Sobat Katlos Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas IPO DKHH. IPO DKHH atau PT Cipta Sarana Medika Tbk bergerak di bidang layanan kesehatan, mengelola rumah sakit tipe C ya. Ini bukan rumah sakit yang besar berarti. Lokasi rumah sakit ada di Kedung Waringin dan Sukatani, Bekasi, terus di Cibadak, Sukabumi. Didirikan tahun 2014 ya, lumayan sudah lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu berarti. Berarti sudah 10 tahun dia berdiri ya. Tergabung dalam DKH Hospital Group. Widih, ini grup rumah sakit ya. Besok Sobat Katlos Saham juga mau bikin rumah sakit lah. Fungsinya untuk menampung pasien-pasien Sobat Katlos ya, karena kejiwaan. Katlos mulu akhirnya dia terganggu kejiwaannya. Bercanda guys. Oke, masuk ke IPO. Tanggal listingnya di 14 Mei 2025, kode sahamnya DKHH. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 530 juta atau sekitar 20,78% dari modal yang di-store penuh ya. Ini 20% saham yang ditawarkan ke masyarakat. Kalau secara pembagian sahamnya itu cukup oke ya, nggak terlalu besar dan ini saya suka. Jadi IPO itu nggak usah gede-gede, maksimal 30% aja. Dan ini bagus ya. Harga penawarannya itu sekitar 100 sampai 132 per saham. Target dananya adalah 69,96 miliar. Ya 70 miliar lah ya, cukup lumayan tapi nggak terlalu besar sih yang diincer. Perusahaan DKH Hospital Group juga menerbitkan waran seri 1. Nah ini nih, sebanyak-banyaknya 265 juta saham waran ya, atau sebanyak-banyaknya 13,12%. Dan ini rasionya 2:1. Oke, maksudnya gimana 2:1? Misal kalian itu mesen DKHH 10 lot, bagi 2 aja. 10 lot bagi 2 berarti kan 5. Kalau kalian pesen 10 lot saham DKHH, dapat 5 lot waran. Mesen 2 saham dapat 1 waran, jadi 2:1 gitu maksudnya. Dan ini bagus ya, cukup oke. Jadi gini, sebelum kita lanjutkan, untuk sektor kesehatan itu saya sejujurnya kurang suka. Kenapa? Karena sektor kesehatan itu bisa berjaya, bisa naik tinggi ketika ada suatu musibah seperti corona atau virus-virus lain, baru sektor kesehatan itu mau naik tinggi. Jadi sejujurnya kurang diminati ya untuk sektor kesehatan ini dibanding sektor lainnya. Maka dari itu si DKHH ini dia bikin waran ya, atau menerbitkan waran. Biar apa? Biar menarik investor. Gitulah. Ini kodenya nggak enak disebut ini. Nggak enak. Oke, lanjut. Untuk penggunaan dana IPO-nya, yang pertama untuk renovasi rumah sakit di Cibadak. Yang kedua pembangunan gedung lantai 5. Lantai 5, oh mohon maaf, gedung 5 lantai ya. Wow, bukan gedung lantai 5, berarti ini gedung 5 lantai. Oke, lumayan ya, luar biasa. Terus pembelian alat medis dan non medis. Yang keempat untuk modal kerja. Secara penggunaan dana IPO dari DKHH ini cukup oke ya. Cukup oke loh. DKH ini cukup oke. Dana IPO-nya untuk modal kerja, untuk ekspansi, dan itu bagus. Dana IPO-nya bagus ya. Nggak aneh-aneh, nggak ada yang untuk bayar hutang ya. Cakep-cakep. Nah, kalau kita melihat dari fundamental dan valuasinya DKH ini, harga IPO-nya kan di 100 sampai 132. Secara PBV DKH itu standar ya. Ukuran saham IPO ini standar. Kalau dia fixnya di 1,5 kali, itu dia murah hitungannya. Kalau dia fixnya di 2,1 kali, itu standar secara IPO.
Jadi saham IPO dengan PBV segitu cukup standar lah ya, nggak mahal banget, nggak murah banget. Kalau melihat dari pairnya ini nih, pairnya 22 kali sampai 29 kali, itu cukup mahal kalau kita melihat dari pair. Namun PBV-nya murah. Jadi kesimpulannya gimana Om? Kalau pair dan PBV-nya disatuin, ini berarti ya kurang oke juga sih dengan ukuran segini. IPO DKH valuasinya tergolong mahal ya. Terus lanjut, di ROE, ROA dan juga DER dia mengerikan ya. Ekuitas atau modal DKH itu cukup kecil. Terus asetnya juga cukup kecil ya. Kalian bisa lihat bareng-bareng di sini. 7,5 sampai 8,5% itu modal. Mohon maaf, ekuitas ya. Ya ekuitas itu modal juga. Modalnya cukup kecil. Modal yang bagus itu di atas 10% ya. Di atas 10% itu baru dikatakan bagus. Sedangkan asetnya itu 1,7 sampai 3,4. Oh, mohon maaf, 2,4%. Cukup kecil juga. Aset yang bagus itu di atas 10%. Sedangkan DER atau hutang dari DKH ini cukup besar. 1,10 kali atau 110%. Nah, kalian bayangkan, suatu bisnis, suatu perusahaan, modalnya kecil, asetnya kecil, hutangnya gede. Itu kan sudah nggak akan pernah cocok untuk invest jangka panjang. Jadi kesimpulannya, kalau kita melihat dari fundamental dan valuasi DKH ini tidak cocok untuk jangka panjang. Oke? Fix, kayak gitu ya kesimpulannya dari fundamental dan valuasi. Kita lanjutkan untuk underwriter IPO DKH. Supir yang akan mengawal adalah PT MNC Sekuritas atau EPEP. EPEP ini ketika main suka ugal-ugalan ya. Ketika mengawal dia itu suka ugal-ugalan. Track recordnya sebenarnya cukup baik, cukup bagus. Cuma ada satu saham yang merusak reputasi EP, ada di saham baik. Dia itu opening langsung ARB. Selebihnya untuk EP ini cukup oke ya. Rata-rata bikin ARA dan juga close hijau. Supirnya bagus, namun ketika ARA-nya kebongkar atau lock ARA-nya kebongkar, itu biasanya langsung ugal-ugalan itu si EP. Dan sekali jualan nggak kenal ampun. Buat teman-teman yang trauma mungkin disupirin EP, pernah ikutan IPO baik, trauma gitu ya, takut, ya udah nggak usah ikutan DKH karena memang cukup ugal-ugalan juga. Namun selebihnya EP itu baik hati kok, nggak terlalu jahat bagiku. Dia itu cukup baik hati. Kalau nggak ARA ya minimal dia closing hijau atau opening langsung hijau gitu ya, seperti yang terjadi di saham TOSK. Dia itu opening nggak ARA tapi hijau, dan itu memungkinkan IPO hunter dapat cuan duluan. Jadi bisa untuk jualan cuan, ya sudah. Kan itu tujuan dari IPO hunter ya, opening langsung cuan gitu. Jadi nggak usah macem-macem lah. Itu secara supir ya atau underwriter dari DKH Hospital, cukup bagus. Nah, tibalah kita di kesimpulan. Kesimpulan dari IPO DKH itu potensinya closing hijau ya. Dia berpotensi closing hijau walaupun nggak berharap dia itu ARA ya. Yang penting dia closing hijau dulu. Oke, yang pertama secara bisnis biasa aja. Cenderung kurang diminati ya, yang sudah tadi saya jelaskan bahwasannya sektor kesehatan itu bisa meledak atau bisa terbang tinggi ketika ada musibah seperti virus corona dan lain-lain ya kan, barulah itu sektor kesehatan mau naik tinggi. Jadi kebahagiaan dari sektor kesehatan adalah ketika ada orang-orang yang sengsara gitu. Itu yang menjadi penilaian saya dari sektor kesehatan ini kurang diminati. Oke, itu secara bisnis. Yang kedua, secara penggunaan dana IPO, jujur ini cukup menarik ya. Tidak ada yang untuk bayar hutang. Namun
Yang perlu kalian pahami di sini adalah dia itu hutangnya gede. Tadi kan jelas ya 110% itu secara hutang, dan itu mempengaruhi guys. Walaupun nggak ditulis penggunaan dana IPO-nya untuk bayar hutang, nggak ada gitu ya. Tapi karena dia punya hutang gede, otomatis nanti endingnya pun untuk bayar hutang juga. Bisa jadi seperti itu ya kan. Karena hutangnya gede. Nah itu yang perlu kalian pikirkan sampai situ. Bolehlah difikirkan untuk jangka panjang gimana, jangka pendeknya gimana. Gitu ya. Yang ketiga, terbit waran 2:1 sebagai pemanis, dan itu cukup bolehlah, enak-enak juga kita ya kan. Jadi semisal induknya nggak ARA pun kita bisa cuan dari warannya, dan itu lumayan. Ya sebagai pasukan 10 lot bolehlah ikut-ikut saja untuk cari momentum. Cuan dari induk dan warannya ya lumayan loh, 10 lot. Bisa untuk beli bakso atau beli seblak. Itu kalau 10 lot. Ya kan? Lanjut. Secara fundamental kurang oke karena hutang yang lumayan besar. Nah ini emot batu ya. Hutangnya memang cukup besar di DKH. Namun secara valuasi juga dia cukup mahal. Jadi fundamentalnya kurang oke, valuasinya mahal. Ya gimana lah, IPO kayak gini ya kan. Tapi karena dia punya waran, itu yang bisa jadi harapan kita untuk nyari cuan di DKH gitu. Terus yang nomor 6, supir yang akan mengawal adalah EPEP. Tipikal supir yang suka ugal-ugalan. Ini yang perlu kalian waspadai. Ketika dia nggak closing langsung ARA misalnya, mohon maaf, ketika dia opening nggak langsung lock ARA, maka buru-buru harus dijual ya. Jangan di hold atau bahkan nambah muatan, itu janganlah. Kecuali ketika dia opening nggak lock ARA, terus dia balik lagi ke harga IPO, atau bahkan balik lagi sampai nembus merah, nah itu kalian boleh coba nambah muatan. Kalau nggak kayak gitu ya udah jual aja, jual. Jangan pernah ngikutin gaya mainnya EP ketika jadi supir IPO, cukup ugal-ugalan. Oke. Yang terakhir, saya sendiri ikut beli IPO DKH hanya untuk cari euforia IPO saja. Jadi saya ikut tapi nggak pakai lot gede ya, pakainya porsi kecil. Buat teman-teman yang mau ikut euforia IPO DKH silahkan, jangan pakai lot gede ya. Ya 10 lot atau 100 atau 1000 lot udah cukup. Gak usah gede-gede lah, ngapain. Perusahaannya juga kurang oke sebenarnya. Kalau kalian mau gede besok di IPO selanjutnya, rumornya kan ada CDIA ya kan, anak perusahaan dari Pak Prajogo Pangestu, TPIA. Dan itu boleh kalian gede di sana, tapi penjatahannya pun mungkin nggak akan gede. Ya, mungkin seperti itu saja untuk review IPO DKH. Kesimpulannya 70% saya ikut, 30%-nya berharap. Dah, itu saja. Sampai jumpa di sesi pembahasan IPO selanjutnya. Bye-bye, salam cuan.